Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan guru. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, ini saya tampilkan halaman dari survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id/login. Ini yang bagian atas teman-teman gambarnya seperti ini. Di bagian sisi kiri ini nanti teman-teman diminta untuk memasukkan NPSN, token, NIK, dan tanggal lahir yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Lalu bagaimana teman-teman untuk mengetahui tokennya? Untuk mengetahui tokennya, teman-teman bisa nanti konfirmasi dengan operator ataupun proktor, nanti minta kartu login survei lingkungan belajar. Bagaimana tampilan dari kartu login survei lingkungan belajar? Saya tampilkan pada gambar di bawah yang terdiri dari nama kartunya yaitu kartu login survei lingkungan belajar, nama sekolah, NPSN, token. Tokennya ini nanti tanpa huruf O, nama responden, NIK, isi sesuai dengan data pokok pendidikan, dan tanggal lahir. Bahwasanya kartu login survei lingkungan belajar ini tidak boleh dibagikan ke yang lain karena sifatnya rahasia. Jika nanti teman-teman sudah login dan tidak bisa masuk, maka nanti bisa komunikasikan dengan operator sekolah Anda ya. Jika gagal login, maka hubungi operator sekolah Anda. Lalu bagaimana cara mengisinya? Oke, cara mengisinya yang pertama teman-teman juga harus mengetahui jadwal asesmen nasional pada setiap jenjang. Kebetulan SMK Negeri 1 Boy Bauga ini ikut yang gelombang 1 asesmen nasional paket C dan SMK itu dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 23. SMK mengambil gelombang 1 yaitu tanggal 20 sampai 21. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini bisa diisi teman-teman. Bisa mulai diisi ya karena jadwal asesmen nasional untuk peserta didik juga sudah dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Oke, simak terus penjelasan dari PD Official. Oke, langkah selanjutnya silakan masuk ke peramban atau Google browsernya Google Chrome, ketikkan di situ survei lingkungan belajar. Setelah itu nanti teman-teman silahkan pilih yang hasil pencarian yaitu survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, diklik. Maka nanti teman-teman masuk ke halaman awal survei lingkungan belajar /login. Silahkan di sini masukkan identitas dari teman-teman semuanya ya, dari mulai NPSN sampai dengan tanggal lahir. Oke teman-teman, silahkan masukkan NPSN, tokennya, NIK-nya, dan tanggal lahir. Setelah diisikan semuanya, nanti silahkan pilih login. Oke teman-teman, setelah dipilih login nanti akan muncul dipastikan profil di bawah ini adalah data diri Anda. Ini nanti ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Nanti ada nama sekolah, NPSN, token, jabatan, tanggal lahir, dan tipe kuesioner. Setelah ada seperti ini, nanti teman-teman diminta untuk memahami kalimat yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Selamat datang di laman survei lingkungan belajar. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar di satuan pendidikan di mana Anda bertugas. Silakan mengisi survei ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Anda tidak perlu merasa khawatir karena hasil survei ini tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Segala informasi dari pengisian survei ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan survei. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Jika teman-teman sudah memastikan datanya ini benar dan sudah memahami kalimat ini, maka silakan klik mulai. Oke teman-teman, setelah klik mulai nanti akan masuk di halaman kuesioner. Halaman kuesioner ini menampilkan jumlah dari pertanyaan yang akan atau pernyataan yang akan disajikan di halaman kuesioner untuk mengisi survei lingkungan belajar, yaitu jumlah soalnya ada 1 sampai dengan 65. Tipe soalnya berbeda-beda. Kita contohkan
beberapa ya teman-teman, misal kita ingin mengisi soal nomor 1. Apakah Anda perempuan atau laki-laki, ini bisa teman-teman pilih. Setelah dipilih baru selanjutnya. Teman-teman juga bisa menggeser soal itu, misal mau ke soal 32, apa isinya. Nah, ini teman-teman nanti silakan isi ya, sesuai dengan perintah pada masing-masing soal. Jumlah soalnya, saya ulangi, ada 65 soal, namun untuk jenis pertanyaan atau pernyataannya berbeda-beda. Sebagai contoh, tadi soal nomor 1 hanya menanyakan apakah Anda perempuan atau tidak, sedangkan jika kita cek pada soal nomor 32, kita diminta untuk mengisi soal dalam bentuk pernyataan. Kita mau menentukan yang mana, misal mencari informasi dan menjadi peserta seminar atau acara lain untuk mendapatkan ide baru dalam mengajar. Belum pernah, jarang, cukup sering, rutin minimal seminggu sekali, dan tidak berkenan menjawab. Ini silakan teman-teman nanti tentukan saja jawabannya. Ya, jadi ini ada halaman kuesioner, ada nama angketnya yaitu survei lingkungan belajar. Jumlah soalnya bisa dicek pada sisi kiri di bawah halaman kuesioner, ada 1 sampai dengan 65. Terus di sini ada ada status di mana kita masih mengerjakan soal nomor 32 dari 65. Ada menu sebelumnya, ada menu selanjutnya. Kita mau geser ke soal sebelumnya, kita bisa klik ini. Atau kita langsung bisa klik pada halaman kuesioner. Kalau kita mau menggeser ke soal yang nomor 26, kita pilih yang selanjutnya. Atau kita pilih yang ini. Oke, setelah kita geser tadi yang soal nomor 24 ya teman-teman. 25. Silahkan jawab pertanyaan pada semua baris. Jadi teman-teman itu tidak diperkenankan tidak menjawab untuk setiap pernyataannya. Jadi harus menjawab semuanya. Misal di sini untuk soal nomor 25 ini pernyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan, ini wajib dijawab. Karena kalau tidak dijawab nanti ada peringatannya. Jadi seperti itu. Lalu kita cek coba soal nomor 65 itu isinya apa. Soal nomor 65 ini tentang bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan saya mengetahui bahwa rokok, minuman keras, ganja, sabu, dan lain sebagainya itu termasuk jenis narkoba. Ini teman-teman bisa menjawab ya, atau bisa menjawab tidak, atau tidak berkenan menjawab. Jika sudah menjawab seluruh soal, nanti teman-teman silahkan pilih selesai. Nah, di sini teman-teman, ketika sudah selesai menjawab, nanti klik selesai, maka di sini ada perhatian. Bahwasanya 89 butir pernyataan belum dijawab. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan memberikan jawaban? Jika memilih ya, seluruh jawaban Anda akan terkirim ke server dan Anda tidak dapat lagi mengubah data. Kenapa ada peringatan seperti ini? Karena tadi saya contohkan secara zigzag saja. Kebetulan secara keseluruhan item pernyataannya belum dijawab, makanya ketika kita pilih selesai itu ada perhatiannya. Namun nanti saran saya dipastikan ya teman-teman jawab semuanya, jangan sampai ada yang tidak dijawab. Kalau ini saya pilih saya setuju dan saya pilih ya, nanti otomatis untuk pengisian survei lingkungan belajarnya sudah selesai. Namun karena belum saya jawab semuanya, maka saya pilih tidak. Nanti teman-teman bisa melanjutkan pengisian untuk survei lingkungan belajar. Jadi seperti itu ya teman-teman cara melakukan pengisian survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan guru pada satuan pendidikan yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Berikut penjelasan dari saya, salam data, salam literasi. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, dan share video official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.